Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari Universitas PGRI Sumatera Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dengan dosen pengampu Ibu Rila Rahma Mulyani, MPSI Psikolog, dan Bapak Triono, MPD. Kami akan membahas perkembangan dewasa madya. Nama anggota kelompok yang pertama saya, Gita Sri Kurnia dengan IPM 2402060100. Dan saya, Repita Meglani dengan NPM 2402060105. Perubahan seksual pada dewasa madya. Sejauh ini perubahan paling sulit dilakukan oleh pria maupun wanita pada usia madya terdapat pada perubahan kemampuan seksual mereka. Wanita memasuki masa menopause sedangkan pria mengalami masa klimakterik pria. Perubahan seksual pada wanita sindrom menopause, menstruasi berhenti. Wanita dapat mengalami berhentinya menstruasi secara tiba-tiba ataupun karena hal lainnya. Sistem reproduksi menurun dan berhentinya ditandai dengan terhentinya reproduksi keturunan. Sebagai akibatnya, maka tidak lagi memproduksi ovarium, hormon ovarium, dan hormon progestin. Penampilan kewanitaan menurun. Materi selanjutnya, perubahan seksual pada pria. Yang pertama, sindrom klimakterik, yaitu rusaknya fungsi organ seksual setelah usia 50. Terjadi penurunan berangsur-angsur pada aktivitas gonad. Walaupun pada usia 70 dan 80, pria masih bisa membuahi istrinya. Yang kedua, nafsu seksual menurun. Ini merupakan akibat dari rusaknya gonad dan sebagian disebabkan oleh hal-hal yang bersifat psikologis. Yang ketiga, penampilan kelakian menurun. Misalnya, intonasi suara menjadi lebih tinggi, rambut di kepala dan tubuh berkurang. Yang terakhir, gelisah akan keperiaannya. Laki-laki yang penampilan dan tingkah laku kurang maskulin akan lebih memperhatikan kejantanannya. Penyesuaian terhadap perubahan seksual. Secara psikologis dan emosional, rasa percaya diri terhadap daya tarik fisik bisa menurun karena penuaan, adanya stres, pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan masalah kesehatan dapat mengurangi gairah seksual. Kecemasan tentang performa seksual lebih sering muncul terutama pada pria. Penyesuaian terhadap perubahan seksual. Penyesuaian perlu agar hubungan intim tetap sehat dan memuaskan di masa dewasa madya. Beberapa strategi penyesuaian antara lain komunikasi terbuka dengan pasangan. Pasangan perlu sering mengungkapkan kebutuhan, keluhan, dan keinginan dalam hubungan seksual. Komunikasi mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat keintiman emosional. Yang terakhir, pengaruh seksualitas terhadap kepuasan pernikahan. Seksualitas merupakan salah satu faktor penting dalam kepuasan pernikahan. Pada masa dewasa madya, kualitas hubungan seksual cenderung dipengaruhi oleh seberapa baik pasangan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Jika penyesuaian berhasil, hubungan menjadi lebih intim, penuh pengertian, dan stabil. Seksualitas tidak hanya sebagai pemuasan fisik, tapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan emosional. Kepuasan pernikahan meningkat karena pasangan merasa diterima dan dihargai. Jika penyesuaian gagal, pasangan dapat mengalami frustasi, penolakan, atau merasa tidak diinginkan. Badai resesi mulai memengaruhi kualitas hubungan suami istri. Salah satunya terjadi di Pandeglang, Banten, di mana hampir 2.000 istri menggugat cerai suaminya. Faktor ekonomi dan faktor ditinggal sang suami menjadi penyebab terbesar dalam perceraian tersebut.
Kasus perceraian di Pandeglang, Banten hingga awal Desember ini setidaknya tercatat hampir 2.000 perkara dengan rincian hampir 1.700 perkara gugatan dan 300 perkara permohonan. Dari jumlah tersebut, gugatan paling banyak dilayangkan pihak perempuan yang menggugat cerai suaminya. Saat ditelusuri, penyebab perceraian ini sangat bervariasi. Ada yang melibatkan pihak ketiga atau masalah ketidakcocokan, namun salah satu kasus terbanyak dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Beberapa di antaranya merasa tidak dinafkahi oleh suami karena suaminya menganggur atau istrinya bekerja menjadi buruh migran di luar negeri sehingga suaminya kembali menikah dan ketika pulang istrinya mengajukan gugatan cerai. Dari tahun ke tahun fluktuatif karena perkara itu ada impitan ekonomi pasti ada peningkatan di tahun ke tahun. Cuma dari pengalaman tahun sebelumnya posisi di 1972 ini sudah cukup tinggi, meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu, Pengadilan Agama Pandeglang juga menangani dispensasi atau permohonan pernikahan anak di bawah umur sebanyak 21 perkara. Namun hanya 19 perkara yang dikabulkan. Dari Pandeglang, Banten, Sekian video tugas dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.